beberapa hari sehingga kemarin itu saya sudah menyampaikan tentang iman ya. Sebenarnya masih panjang, masih banyak pembahasan tentang iman ini karena memang persoalan manusia ini tidak bisa lepas dari keimanan. Misi Rasulullah dari awal, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah misi untuk mentauhidkan Allah. Artinya bicara soal iman. Kenapa demikian misi yang dibawa atau yang ditugaskan Allah kepada para rasulnya adalah karena sifat iman itu sendiri yang yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Ya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik kita bersemangat betul untuk melakukan amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan, ya, dan yang pasti diperintahkan oleh Allah. Kita bersemangat betul. Kita nyaman untuk melakukan semua kegiatan ibadah kita. Tapi ketika iman kita sedang drop, sedang naqis ya, sedang berkurang, maka kemudian yang muncul adalah kemalasan demi kemalasan. Maka itulah ketika umat secara keseluruhan itu imannya dalam keadaan drop, ya mungkin dari banyak faktor lah. Tapi kalau kita melihat sejarah, faktor utamanya adalah ketika tidak ada lagi orang yang menyampaikan, mengingatkan manusia untuk beriman. Ya. Misalnya ada kekosongan masa kenabian dari Nabi Adam Idris Nuh. Dari Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh itu ada kekosongan waktu yang cukup panjang. Sehingga kemudian mereka secara kolektif, secara umum melakukan atau bertindak sesat gitu ya. Karena tidak ada yang mengingatkan itu. Maka kemudian Allah mengutus lagi nabi berikutnya dan seterusnya. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad apa? Apakah ada nabi lagi? Sudah selesai. Ya, misi kenabian para nabi sudah selesai, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi. Lalu siapa yang melanjutkan itu? Ya, para ulama. Ya. Ulama warasatul anbiya, ya, ulama yang mewarisi para nabi. Warisannya apa yang diwariskan kepada para ulama itu? Atau ulama itu memegang ulama yang sebenarnya itu adalah mereka yang melanjutkan misi para nabi. Itu yang disebut warasatul anbiya. Jadi kalau ada ulama yang tidak melanjutkan risalah nabi, ya berarti dia bukan ulama. Ya. Karena sekarang ini banyak ulama yang tidak mau melanjutkan misi itu. Ketika misalnya ada sekelompok orang yang terus menyuarakan tauhid, menyuarakan keimanan, ya, agar beriman secara benar, menjauhi kemusyrikan, maka seringkali dituduh sebagai ulama yang radikal, gitu ya, ulama yang radikal, sehingga dimunculkanlah ide-ide atau gagasan-gagasan yang hasil fikir mereka, yang kemudian orang menyebutnya sebagai ulama juga, tapi pikiran-pikirannya itulah yang lebih dominan, lebih utama disampaikan ke masyarakat. Misalnya ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam ini, Islam itu dan sebagainya. Ya, itu semua menyebabkan umatnya akan semakin tersesat karena persoalan imannya itu yang tidak diperhatikan. Tapi Allah sudah memberikan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa setiap 100 tahun, ya, setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Mujaddid ini adalah pembaharu, bukan memperbaharui ajaran-ajaran Islamnya,
tapi mengembalikan ajaran Islam kepada yang aslinya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata ya, setelah ketiadaan Nabi Muhammad SAW itu muncullah berbagai macam aliran. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan dulu ya, bahwa nanti akan ada muncul 73 golongan dalam ajaran Islam ini. Hanya satu yang masuk surga, yang 72-nya masuk neraka. Dan itu terbukti. Sampai hari ini muncul terus berbagai macam aliran yang mencoba membelokkan keimanan yang sebenarnya itu. Nah, disitulah kita perlu untuk terus memperhatikan ya. Fajaddidu imanakum. Ketika kita sedang kekurangan iman, ya, iman kita sedang drop, maka fajaddidu imanakum. Bagaimana memperbarui iman itu? Pertama tentu kita harus mencari guru, mencari ustadz, mencari ulama, mencari kiai yang mengembalikan kita kepada tauhid. Ya, kalau ada guru, ustadz, kiai yang tidak mengembalikan kepada tauhid, maka berarti dia sudah menyalahi misinya. Ya, karena misi utama para dai itu adalah menyampaikan tauhid, menyadarkan umat untuk tidak melakukan kemusyrikan. Karena kalau umat ini sudah melakukan kemusyrikan, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Ya, lihat saja misalnya kemusyrikan dalam bentuk pemikiran. Ya, pemikiran-pemikiran yang mengutamakan rasional, akal pikiran kita diutamakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Akhirnya tidak selesai-selesai masalah itu. Ya, tidak selesai-selesai masalahnya. Karena apa? Karena mengedepankan pemikiran, tidak kembali kepada sumber yang seharusnya. Ya. Nah, kemudian belum lagi menumbuhkan kembali adat istiadat, tradisi yang bertentangan dengan keimanan itu sendiri. Ya, ada upacara larung di samudra, ada upacara tanam kepala kerbau, ada upacara macam-macam lah. Yang katanya menurut mereka sebagian orang yang sekarang ini menyuarakan Islam Nusantara itu adalah kearifan lokal yang harus dijaga, yang harus dipelihara, karena itu bagian dari kekayaan budaya kita. Ya, jelas ini penyesatan. Ya, masa kita harus menghidupkan kembali tradisi-tradisi nenek moyang yang sebenarnya itu tradisi Hindu Buddha, gitu ya, mempersembahkan sesuatu kepada nenek moyang di sawah, di kebun, di samudra untuk supaya dapat berkah katanya. Upacara-upacara seperti ini adalah jelas upacara-upacara kemusyrikan yang itu harus ditinggalkan sama sekali. Jadi ada dua kutub yang dari barat dan dari timur. Dari barat itu hidup modern, kapitalisme, liberalisme. Lalu dari timur apa? Yang tradisional itu yang berdasarkan nenek moyang, ya. Adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, ya. Atau secara pemikiran modern ya ada sosialisme, komunisme di timur itu. Nah, kita di mana? Kita laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak ada, kata Allah, kebaikan apapun ketika kita berorientasi ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Bahwa yang namanya kebaikan itu, al-birra itu adalah beriman. Ya, beriman pada Allah, pada malaikat, dan seterusnya. Artinya keimanan yang harus kita jaga. Jadi tidak ada itu kebaikan di barat dan di timur. Ya, apalagi timur kembali kepada zaman batu. Nah, tambah hancurlah kehidupan kita. Ya. Jadi segala bentuk kemusyrikan itu memang harus selalu kita waspadai. Sekecil apapun kemusyrikan itu akan menghancurkan tatanan kehidupan kita. Mulai dari pribadi, ya, orang yang melakukan kemusyrikan secara pribadi, maka dia sudah tidak lagi berpikir waras.
Ya, berpikirnya sudah tidak rasional lagi. Kenapa? Karena harus mempercayai sebuah batu cincin lah, harus mempercayai pohon besar, gitu ya. Harus mempercayai hal-hal yang kelenak-kelenik gitulah. Ya. Kemudian kalau secara masyarakat, secara sosial, ya, kita disuruh lagi untuk menggunakan cara-cara yang pernah dipraktekkan oleh nenek moyang kita, yang dipraktekkan oleh orang-orang Barat di sana, kehidupan bebas, liberal dan sebagainya. Gitu. Ini jelas akan merusak pribadi dan merusak keluarga dan merusak masyarakat, merusak bangsa secara keseluruhan. Oleh karenanya kemudian kita harus betul-betul mengembalikan itu semua kepada keasliannya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kembali kepada ijtihad yang benar yang sudah disampaikan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Mereka itulah yang harus menjadi rujukan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, ya, sementara yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya itu kreativitas kita. Ya, kita harus kreatif, karena kalau kita tidak kreatif, tidak berilmu menghadapi kehidupan ini, kita akan tertinggal. Ya, secara teknologi kita sudah ketinggalan jauh. Kenapa? Kita memang harus akui teknologi Barat lebih maju. Walaupun nanti di sana kita akan lebih tahu lagi terjadi kerusakan-kerusakan akibat teknologi yang tidak dikontrol oleh agama, gitu ya. Kemudian dari persoalan ini, bahwa kita dalam berpuasa ini harus betul-betul mencapai ketakwaan itu, kita kemudian melihat, ya, bahwa setelah kita beriman, ya, sebagaimana yang kemudian kita buktikan dalam bentuk puasa, dalam bentuk sholat, ya, sholat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah selama Ramadan ini, misalnya tarawih. Nah, kemudian Allah melanjutkan di surah itu, ya, bahwa kita ini berpuasa seperti yang pernah dilakukan oleh orang terdahulu. Di sini ada semangat untuk mengenal siapa orang-orang terdahulu yang melakukan puasa itu. Bagaimana mereka melakukan puasa, gitu ya. Bagaimana mereka mempraktekkan perintah Allah untuk saum, untuk berpuasa. Nah, nanti kita akan, ketika kita mengkajinya, kita akan tahu, oh ternyata dulu puasanya tidak seperti yang hari ini kita lakukan, gitu, ya, dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama juga kita juga harus melihat, ya, dari umat dalam pengertian seperti mana yang telah dilakukan oleh orang terdahulu, itu juga bukan semata-mata manusia. Kita juga bisa belajar dari hewan, bagaimana puasa mereka. Ya. Ada dua jenis puasa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tinggal pilih, mau puasanya seekor ular atau puasanya kepompong. Ya. Ular itu ketika dia berproses untuk mengganti kulitnya itu berpuasa. Ya. Sampai kulit itu rontok. Dari awal dia sudah namanya ular. Sampai dia berpuasa mengganti kulit, jadi hasilnya apa? Tetap ular. Beda dengan kepompong, ya. Kepompong itu awalnya dia merusak, ya. Dia makan semua tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Begitu dia saatnya berpuasa, maka dia berhenti melakukan itu, lalu dia berpuasa beberapa lamanya. Sampai kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Namanya saja sudah berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lalu perilakunya pun berubah. Yang tadinya merusak kemudian menjadi membangun. Ya, menjadi menebarkan rahmat. Ya, buktinya dengan adanya kupu-kupu itu sudahlah ada perubahan nama dan kemudian cantik, dilihat orang nyaman melihat kupu-kupu yang indah begitu. Lalu dia juga memberikan kebaikan-kebaikan dengan mengawinkan sari bunga melalui
makanan yang dia sebarkan. Ya. Tinggal kita pilih, kita mau model ular atau model kupu-kupu dalam puasa kita ini. Tentu saja kita harus memilih yang terbaik. Ya, artinya setiap begitu kita selesai puasa, kita harus tampil beda dengan sebelumnya. Jangan sama-sama sekali. Ya, kalau kita sama saja dengan sebelum kita berpuasa, maka itu artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki lebih lanjut. Ya, ada perubahan, pasti ada perubahan. Dengan puasa yang benar itu pasti harusnya ada perubahan. Nah, perubahan inilah yang nanti disebutkan sebagai muttaqin, takwa. Orang yang sudah bertakwa itu, dia akan pasti selalu menyebarkan kebaikan, menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Itu hasil puasa yang benar. Ya, kalau belum lagi memberikan itu kepada yang lain, berarti puasanya masih harus terus diperbaiki sedikit demi sedikit. Tentu mungkin tidak tahun ini, tahun depan masih ada kesempatan, mudah-mudahan. Ya. Kalau belum juga tahun depan, tahun berikutnya. Terus saja kita berharap setiap puasa yang kita lakukan memberikan perubahan. Ya, berikan perubahan kepada jiwa dan raga kita dalam puasa yang kita lakukan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.